take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Dalam tes MotoGP di Aragon, Aprilia menampilkan motor yang telah direvisi secara mendalam dalam konteks teknis fairing yang berbeda, adalah solusi yang dipromosikan bersama sistem penurunan dan knalpot yang telah berevolusi. RSGP tidak mencari beban aerodinamis lebih besar, tapi untuk perilaku yang lebih mudah bagi pengendara saat masuk tikungan. Catatan waktu tercepat kedua Marco Bezzecchi dalam tes MotoGP Aragon adalah ekspresi terukur dari lompatan kualitas yang coba diwujudkan Aprilia dengan RSGP di awal musim panas ini. Tim asal Noale sejauh ini telah menuai hasil yang jauh lebih sedikit dari ekspektasinya. Kecelakaan Jorge Martin sangat mempengaruhi musim 2025. Karena dukungan dari juara dunia asal Spanyol tersebut kurang dalam pertumbuhan motor yang tampaknya memiliki potensi besar yang belum terungkap. Di GP Aragon, hanya 4 rider yang berhasil menembus tembok pukul 1.47. 3 Ducati, Marc dan Alex Marquez ditambah Francesco Bagnaia, dan 1 Aprilia. Tes di Iberia menunjukkan jalan ke depan. Motor Noale kini bisa ditempatkan tepat di belakang GP25 milik Marc. Mungkin di depan motor Pecco dan Bagnaia. Kecepatan balapan sudah sangat bagus, kekurangannya terlihat pada time attack. Pada lap kering, Bez tidak menemukan kualitas motor yang dia temukan saat balapan. Fabiano Sterlacchini, direktur teknis, dan Marco De Luca, pemimpin proyek, telah melakukan beberapa pekerjaan mendalam pada Aprilia, membawa ke tes Aragon sebuah paket inovasi teknis yang berguna untuk meningkatkan perilaku motor yang selalu gugup di saat-saat paling kritis bagi pengendara, yaitu saat memasuki tikungan. Menurut rumor yang beredar, sebenarnya, tidak ada pencarian khusus untuk mendapatkan downforce yang lebih besar atau efisiensi yang lebih besar dalam upaya mengurangi hambatan, tetapi lebih kepada tujuan untuk memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada Bezzecchi dan rekan setimnya pada fase yang paling kritis dari run-in. Ini adalah pendekatan yang berbeda untuk pekerjaan terowongan angin yang tampaknya memberikan hasil yang sangat menarik. Melihat sekilas bagian karbon yang tidak dicat tidaklah cukup untuk mendapatkan gambaran tentang pembaruan yang telah diperkenalkan di Aragon. Fairing telah sepenuhnya didesain ulang dengan garis-garis yang tidak terlalu bersudut dan lebih lembut untuk mencapai sayap biplane depan yang lebih melengkung di depan intake mesin yang dinamis dan dengan 2 profil yang menunjukkan hembusan yang lebih jelas. Kedua sayap tersebut mengungkapkan studi yang cermat tentang mikroaerodinamika dengan bentuk kompleks yang memungkinkan motor untuk berperilaku berbeda, baik saat bersandar atau meluncur di lintasan lurus. Sayap garpu dimulai sebagai spoiler tambahan pada titik yang tidak terikat oleh peraturan. Seiring berjalannya balapan, sayap garpu menjadi elemen yang makin kompleks dan banyak dicari. Pada Aprilia, sayap garpu tidak ditambatkan pada penyangga garpu, tetapi berasal dari bagian atas suspensi, menawarkan profil vertikal yang menciptakan celah dengan garpu. Di sini, kami juga memiliki biplan kecil sayap bagian bawah lebih panjang daripada sayap bagian atas, tetapi yang mencolok adalah lengkungan yang terlihat di dekat sambungan vertikal. Yang baru adalah fairing dengan blower yang tidak hanya menjadi lebih besar, tetapi juga menunjukkan proyeksi yang lebih besar ke arah depan, seolah-olah harus menelan kebocoran yang dihasilkan oleh roda depan. Tidak seperti Ducati, yang di belakang diffuser secara bertahap telah melahirkan semacam saluran venturi yang bekerja saat GP25 berada pada posisi ramping maksimum. Aprilia telah mengambil jalur pengembangan yang berbeda. Tidak mengherankan jika 2 saluran aliran yang mendorong udara ke bawah telah dikonfirmasi. Gambar Bezzecchi ditunjukkan saat ia melakukan simulasi start menyoroti tema kedua dari pengembangan. Penurun ketinggian baru, yang telah ditangani oleh rider penguji Lorenzo Savadori, akan menjadi senjata untuk meningkatkan start RSGP. Para rider yang telah mencobanya telah mengungkapkan pendapat positif,
Jadi kita pasti akan melihatnya di Mugello pada semua Aprilia. Tanggapan positif juga datang dari knalpot baru, yang memungkinkan penyetelan mesin V4 yang lebih baik hingga 90 derajat. Oleh karena itu, harapannya adalah Marco Bezzecchi dapat kembali naik podium setelah kemenangannya yang gemilang di Silverstone. Sementara itu sobatku semua, kehadiran Toprak Razgatlioglu untuk debut pada MotoGP 2026 diprediksi berada dalam periode yang tepat meski sebelumnya banyak keraguan yang muncul. Debut juara dunia World Superbike 2 kali itu tidak akan lama lagi bakal terlihat pada musim depan. Belum sampai MotoGP Italia 2025 yang dulu rumornya bakal jadi pengumuman resmi, pekan ini Yamaha telah lebih dulu memastikan kedatangan Razgatlioglu. Rider asal Turki itu akan debut di MotoGP 2026 dengan bernaung di tim Prima Pramac Yamaha. Walau berada di tim satelit, dia dipastikan akan mendapat pasokan motor spesifikasi pabrikan yang sama dengan Monster Energy Yamaha. Langkah ini jelas menjadi mimpi yang terwujud dari sisi Razgatlioglu. Desas-desus keinginan dia untuk beralih dari balapan Superbike ke MotoGP sudah lama terdengar. Bahkan sejak Valentino Rossi belum pensiun. Kala itu banyak keraguan muncul karena tidak banyak rider yang bisa beralih begitu saja dari ajang World Superbike ke MotoGP. Selain karena faktor motor yang berbeda, kecanggihan mesin, elektronik, dan segala perangkat di motor MotoGP membuat bayangan melihat jawara World Superbike bisa bersinar hampir mustahil. Namun sekarang, Yamaha telah mewujudkan impian Razgatlioglu. Dengan berbagai pertimbangan, keputusan tim berlogo garpu Tala itu tidak lepas dari beberapa perubahan radikal di MotoGP dalam 2 musim ke depan, tepatnya mulai tahun 2027. Keraguan sempat masih muncul karena Razgatlioglu sudah berusia 28 tahun, bukan usia ideal bagi seorang rookie MotoGP. Namun, periode kedatangan rider yang pernah membela Pata Yamaha dan kini bernaung di tim BMW itu bisa jadi malah berada di waktu yang tepat. Musim 2026 akan menjadi musim terakhir MotoGP menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc sebelum akan diturunkan menjadi 850 cc. Di tahun 2027, pengembangan aerodinamika akan dikurangi dan perangkat ketinggian yang kabarnya disukai sekaligus dibenci rider juga akan dihilangkan. Selain itu, musim 2027 juga akan jadi debut ban merek Pirelli yang akan menggantikan Michelin sebagai pemasok ban tunggal. Pirelli telah digunakan di World Superbike, yang mana pasti lebih familiar bagi Razgatlioglu. Sementara, masalah Yamaha sampai detik ini masih berkutat pada cengkeraman ban yang rendah. Kehadiran Razgatlioglu bisa jadi menjadi pintu solusi untuk menemukan titik terang dari masalah yang mengakar bertahun-tahun di pabrikan Iwata. Soal adaptasi, Razgatlioglu yang dikenal berbakat juga dipercaya akan menjalaninya dengan mulus. Salah satu yang yakin akan hal tersebut adalah Davide Brivio, mantan manajer tim Valentino Rossi yang kini menjadi manajer di tim Trejos Racing. Toprak melakukan hal-hal hebat di Superbike pasti, MotoGP lebih rumit tetapi seorang rider dengan bakat seperti dia seharusnya tidak memiliki masalah besar dalam beradaptasi. Akan menarik untuk melihat di level mana dia cocok. Di MotoGP kami memiliki 2 atau 3 level rider. Jadi perbandingannya akan menarik. Ini juga akan menjadi hal bagus bagi para penonton yang dapat dia tarik. Dia adalah karakter yang hebat dan dari sudut pandang olahraga itu adalah hal yang hebat pula, kata Brivio. Prediksi yang senada juga hadir dari garasi KTM Tech3. Manajer tim satelit KTM itu, Hervé Poncharal, tak sabar melihat Razgatlioglu menghadapi tantangan sekaligus impiannya sendiri. Saya mengenal Toprak dengan baik dan juga manajernya, Kenan Sofuoglu, yang pernah melatih Denis Oncu yang merupakan rider saya juga saat di Moto3. Yang saya suka dari Toprak adalah kemampuannya menerima tantangan. Dulu dia di Kawasaki, lalu pindah Yamaha dan meraih kesuksesan. Kemudian dia pindah ke BMW dengan banyak yang mengira bahwa itu kesalahan. Tapi dia membuktikan mereka salah dengan memenangkan gelar juara dunia. Kita tahu bahwa semua rider papan atas bermimpin gabung ke MotoGP karena di sini ada motor dan rider terbaik.
Saya pikir Toprak gabung di waktu yang tepat. Dia punya waktu selama 2026 untuk memahami MotoGP dan kemudian akan pindah ke mesin 850cc dengan ban Pirelli yang sudah dikenalnya, ucap Poncharal. Nah, di sisi lain, rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, terpacu memberikan hasil lebih baik ketika masalah internal Jorge Martin dengan timnya belum menemui jalan keluar. Marco Bezzecchi akhirnya lebih terbuka dalam mengomentari permasalahan di dalam tim pabrikan asal Borgo Panigale dengan juara bertahan MotoGP. Martin telah membenarkan niat untuk mengaktifkan klausul keluar dari Aprilia pada akhir musim ini. Setelah tenggat 6 seri balap pertama untuk melihat posisinya dalam persaingan malah tersandera badai cedera, Martin bernegosiasi agar Aprilia mau menundanya. Aprilia sudah menunjukkan gelagat menolak. Tim yang prestasinya lebih banyak di kelas-kelas bawah itu ingin kesepakatan sampai akhir tahun 2026 tetap dihormati. Keinginan Martin pergi lebih cepat dari Aprilia bukan cuma karena dirinya belum bisa tampil kompetitif akibat dibekap cedera sejak tes pramusim. Martin ragu setelah melihat level motor Aprilia RSGP yang kurang menjanjikan sampai Bezzecchi memberi harapan dengan kemenangan pada balapan MotoGP Inggris akhir bulan lalu. Memang, kemenangan Bezzecchi tak lepas dari takdir pahit yang menimpa Fabio Quartararo karena mengalami masalah teknis setelah meninggalkan rival-rivalnya. Meski begitu, Aprilia percaya diri dengan menyebut kemenangan Bezzecchi sebagai pesan bagi Martin yang meragukan kemampuan timnya sendiri. Namun, tetap saja, dengan perang terbuka yang terlanjur terjadi, masa depan Martin dengan Aprilia diragukan bisa berjalan dengan baik. Diakui Bezzecchi bahwa ketidakpastian yang sedang terjadi membuat timnya berada dalam situasi tak mudah. Saya harus jujur dengan kalian, tentu saja ini menjadi situasi yang sulit bagi seluruh anggota tim kami, ini tidak terlalu mempengaruhi saya. Saya ingin membuat situasinya senyaman seperti sebelumnya. Tapi bagaimana kaitannya dengan diri saya sendiri? Saya tidak mau komentar. Itu bukan ranah saya, kata Bezzecchi. Motivasi rider kelahiran Rimini, Italia, itu bukan hanya untuk memperbaiki performa sendiri, tetapi juga menaikkan pamor Aprilia lagi. Kemenangan di GP Inggris seakan menjadi bahan bakar untuknya. Dia ingin tampil sebaik mungkin demi membuktikan bahwa Aprilia masih bisa diandalkan di tengah dominasi Ducati. Ini penting bagi saya tidak bermaksud kasar, ini penting bagi semua orang tapi bagi saya ini luar biasa karena saya sudah lama merindukan perasaan seperti ini. Saya benar-benar memberikan segalanya meskipun itu tidak mudah. Saya tidak ingin menunjukkan kemunduran apapun, saya ingin memberi kekuatan pada orang-orang yang bekerja untuk tim kami. Ini adalah titik balik untuk hasil di Silverstone, kata Bezzecchi. Tekad pemenang 4 balapan MotoGP tersebut masih menemui beberapa jalan terjal setelah hasil minor pada balapan terkini di GP Aragon. Ritme apik Bezzecchi dalam balapan tidak didukung ketertinggalan dalam kecepatan 1 lap yang menjegalnya di kualifikasi. Potensi Bezzecchi dan Aprilia dianggap lebih dari hasil finish di posisi ke-8 dalam sprint maupun balapan utama karena fakta dirinya memulai dari posisi start ke-20. Harapan hadir kembali setelah Bezzecchi akhirnya tampil menggigit dalam time attack hingga mencatat waktu lap tercepat kedua saat tes tengah musim di Aragon. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi periode sulit lainnya. Kami sedang dalam proses membangun performa, kami akan bekerja lebih keras lagi dari hasil di Silverstone, untuk menegaskan diri dan memanfaatkan momentum untuk mencapai target kami secepat mungkin. Kata Bezzecchi. Nah sobatku, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love